Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, all zodiac, di mana tema kita kali ini adalah karma yang dia dapatkan setelah meninggalkanmu ya, ataupun karma-karma yang mereka dapat yang mana telah membuatmu hancur gitu ya. Jadi kira-kira karma apa yang menghampiri mereka saat ini atau lagi ingin datang ke mereka ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana karma yang dia dapatkan saat ini. Kita lihat. Oke, ini bisa juga terbolak-terbalik energinya, vice versa, di mana mungkin kamu pernah berbuat jahat kepadanya dan akhirnya kamu mendapatkan karma saat ini dari semesta. Jadi bukan kamu yang membalas, tetapi cara semesta untuk menyadarkan dengan cara adanya karma. Di mana saya lihat di sini ya, yang dia dapatkan, karma yang dia dapatkan ya, ada Queen of Coin dan King of Sword. Kemarin dia angkuh ya, dia bilang kamu miskin, dia bilang kamu kere, ya. Saya lihat di sini dia kekurangan uang dan mungkin ada terlilit hutang. Ataupun mungkin kondisinya ya, dia meninggalkanmu untuk harta ya, artinya dengan orang yang lebih menurutnya ya. Saya lihat malah pasangannya pelit ya, di awal saja baik ya, untuk topeng ya. Pada saat dia masuk perangkap ternyata ya mungkin tadi yang banyak uang ternyata kayak bukan banyak uang tapi banyak hutang atau kayak hutang gitu ya. Jadi mungkin dia tertipu dari pasangan atau orang-orang yang dulu dia sanjung ya, dimana dia meninggalkanmu atau malah bilang kamu miskin ya. Ada beberapa seperti gitu ya. Bahkan sekarang dia kurang uang dan atau yang dia bangga-banggakan itu saya merasakan energinya. Contoh ya, rumah ya, mungkin dilelang saat ini, ataupun mungkin dia mau jual karena dia kekurangan ekonomi, atau mobil ya, atau emas, itu ada beberapa yang sudah dijual, ataupun bahkan hutang piutangnya banyak ya, banyak yang ya artinya berselisih paham, ataupun mungkin kondisinya dia ditipu orang ya. Ini bicara tentang keuangan, bisnis ini bisnis itu, akhirnya uangnya habis. Nah ini, jadi dulu dia angkuh sombong ya, sekarang malah dia nggak punya duit, bahkan ditipu dan uangnya habis, atau bahkan dililit hutang, berhutang untuk bayar hutang. Wow, ini bicara tentang ini ya, karma ya. Jadi hati-hati kalau kita ambil hak orang ya. Jadi jangan sampai hak kita punya juga semesta ambil. Nine of Cups ya. Saya lihat di sini bicara tentang kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan, dia tidak setia gitu ya. Dan akhirnya kamu melepaskannya, dia mendapatkan orang-orang yang malah melepaskannya juga. Contoh ya, kamu sudah setia sama dia, dia malah lebih memilih yang lain ya, ataupun selingkuh, dan akhirnya kamu berusaha untuk oke, saya lepas kamu ya, saya sudah tidak mau disakiti, dan akhirnya dia menyesal. Kenapa? Karena orang-orang yang dimana pada saat dia bersamamu, dia menduakanmu ya dengan orang ini, yang mana dia melihat dirinya lebih baik, ternyata semua palsu, bahkan sudah ditinggalin ya. Jadi sudah dikasih tinggal
atau diduakan lagi gitu. Dia menyesal. Ini ada beberapa yang ingin balikan sama kamu ya. Mungkin ya dengan basa-basi ya, bilang sayang, I love you, padahal tipu. Nih, hati-hati. Ada juga saya lihat di sini orang yang janji palsu, cuman karena mau duit ya. Dia bilang sayang, pada saat ada duitnya, kamu ada duit, dia merasa bahwa kamu ada duit, dia datang. Ya. Tapi dia menyesal. Kenapa? Karena ketahuan bahwa memang dia seorang penipu. Kamu sudah nggak mau dekat-dekat dia lagi, nggak mau tertipu akan dirinya. Karena ada hutang dia di kamu yang mana dia belum bayar. Jadi dia merasa menyesal, ya. Saya sudah tidak diinginkan lagi dengan dirinya karena saya pernah menipunya, karena saya pernah tidak jujur padanya dan saya tidak setia padanya. Nah, ini ada yang mau datang kembali tetapi kamu tolak. Ya, bicara tentang karma, ya dia menyesal bahwa tidak ada orang yang seperti kamu lagi gitu, yang tulus mencintainya. Dimana dia menyesal karena sudah menyia-nyiakan kepercayaan kamu, sudah menyia-nyiakan kebaikan kamu, dan akhirnya sekarang orang baik hilang dari dirinya, yaitu kamu. Wow. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Six of Wands. Wow, saya merasa di sini tentang kejujuran ya. Bicara tentang kejujuran atau kalau dibilang tanggung jawab. Di sini dia tidak ada tanggung jawab ya kepadamu. Dan akhirnya saya lihat juga berfokus pada pekerjaannya. Karena dia tidak bertanggung jawab kepadamu, saya lihat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak bertanggung jawab juga pada kerjanya, tidak bertanggung jawab pada siapapun, kurang uang. Ini bicara tentang banyak keuangan ya, wow. Dan mungkin dia gak punya kerjaan, karena kurang tanggung jawab itu. Jadi jangan kamu berpikir bahwa, oh ternyata pasangan saya malas karena di rumah gitu. Ternyata tidak, memang karakternya dia bawa di dalam kehidupannya, yaitu bahkan dalam pekerjaannya pun tidak ada tanggung jawab. Ya, malas, mau gaji doang, mau gaji buta. Akhirnya dipecat. Ataupun mungkin kondisinya saat ini usahanya ya tidak berjalan baik, lagi sepi, dan bahkan yang tadi saya bilang dililit hutang. Ini bicara tentang keuangan ya, banyak ya. Jadi orang-orang yang saya merasakan di sini ya, di mana mereka bilang kamu miskin, hilang tanggung jawab, tapi nggak ada tabungan juga ya. Katanya kaya tapi nggak ada tabungan, ternyata kaya hutang. Pelit ya, tidak ada tanggung jawab tapi miskin juga, nggak ada tabungannya. Padahal kalau dibilang pelit, nggak ada pengeluaran-pengeluaran atau iba kepada orang lain juga, tapi ya rezekinya gitu juga. Kenapa? Karena karma, di mana kita harus menabur, kita akan mendapatkan apa yang kita tabur. Jadi kalau kamu semakin pelit, ya ini pembelajaran juga. Semakin pelit ya semakin rezekimu juga seret. Itu sudah hukum Tuhan. Ya, jadi kalau kamu melawan hukum manusia, ya kamu di penjara. Nah, kalau kamu melawan hukum Tuhan, ya hidupmu juga akan begitu. Gitu ya. Jadi saya lihat di sini ada juga beberapa yang benci sama dia karena kebohongan yang suka nipu. Ya, mungkin dulu dia menipumu, sekarang akhirnya dia ditipu orang, atau bahkan ada masalah hukum karena kasus penipuan. Ya. Ini bicara juga tentang nama baik, bicara juga tentang kewajiban ya, mungkin hutang piutang ataupun yang tadi ketidakjujuran. Mungkin dia ada melaporkan sesuatu yang tidak baik ataupun mungkin memanipulasi data ataupun apapun, di mana harus ada pertanggungjawaban, yaitu ya dengan cara mengembalikan ataupun ya jalur hukum. Saya lihatnya di situ ya. Oke, berikutnya kita lihat karma dia, Ace of Cups. Wah, saya lihat di sini ada kebangkrutan ya. Kebangkrutan ini bicara tentang bisnis, uang, semua ya. Dia bangkrut, yang mana dulu mungkin dia sombong ya, karena dia mempunyai segalanya. Dia bangkrut, akhirnya hilang semuanya, dari harta, tahta, wanita. Ya. Ada kebangkrutan. Kita lihat lagi The Devil. Wow. Dia dijahati orang. Karena pernah dia jahat padamu. Ataupun dengan orang lain lagi. Dia pernah jahat dengan orang lain, akhirnya karmanya dia dijahati orang lain. Ya, makanya tadi saya bilang ada kasus penipuan. Ataupun mungkin juga ya itu, dia harus bisa mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan lewat jalur hukum. Ya, saya lihat juga di sini ada sakit. Ya. Sakit karena pikiran, sakit juga karena memang tidak hidup sehat. Dulu dia berfoya-foya, makan ini, makan itu ya. Tetapi di sini ada pikiran. Dia sakit.
Ya, sakit pikiran karena apa? Ya, pikiran karena hidup, terutama masalah keuangan. Ini bicara keuangan ya, berarti orang yang terkoneksi dengan dirimu ini lagi stres dengan finansial. Wah, karmanya tinggi. Mungkin dulu dia menyia-nyiakanmu karena bicara tentang finansial ya. Hmm, sakit, bahkan untuk biaya rumah sakit aja dia ini entah dia yang sakit, entah di orang lain ya, mungkin orang tuanya juga ya, itu berdampak. Tidak sembuh-sembuh, tambah dia stres ya, uangnya udah habis, sakit nggak sembuh-sembuh, stres. Dan the hangman ya, hubungan menggantung. Saya lihat sudah ada cerai juga di sini. Jadi contohnya dulu dia menggantung hubungan, nanti aja nikahnya dengan kalau nikahnya dengan kamu, oke, kita jalani dulu ya, tetap saya akan nikahi kamu. Ujung-ujungnya dia nikah dengan yang lain. Sekarang karmanya dia antara dia tidak berbahagia, tekanan dengan mertua atau pasangannya saat ini, ataupun mungkin dia sudah cerai, berpisah. Ya. Dulu dia menyia-nyiakan cintamu, menggantungkan hubungan tanpa ada kejelasan, atau datang suka-suka, pergi suka-suka ya, seolah-olah kamu itu nggak ada apa-apanya. Sekarang malah pasangannya yang mengacuhkan dia, mengabaikannya, atau mengucilkannya. Dia tertekan. Ya, seolah-olah saya ini bingung, dia bilang dalam hati ya, kalau seandainya dia wanita, saya mau tetap bersama pasangan atau saya harus berpisah. Kondisi digantung lagi, karena bersama tidak cinta atau tidak bahagia, berpisah juga ya, anak saya gimana nanti, hidup saya bagaimana nanti, apa kata orang. Jadi bingung, dimana dia dulu menggantungkan hubungan, sekarang dia digantungkan masalah percintaannya, masalah hatinya, masalah kebahagiaan secara mental, karena dia dalam rumah tangganya tidak berbahagia. Ini bicara tentang kalau sudah berpasangan ya, seperti gitu. Dan terakhir di sini karma death. Wow, ini bicara tentang sakit juga ya, ataupun ada yang diambil. Jadi macam contoh ya, kemarin dia memuja ini, memuja itu ya, diambil dalam tanda kutip, mungkin meninggal, maaf, ataupun sakit ya, sakit keras, sakit parah, akhirnya meninggal, ataupun diambil nih dalam artian ya diambil orang gitu. Ini contoh ya. Kalau pasangan ya mungkin dulu dia bangga-bangga gitu kan, tapi akhirnya pasangannya meninggal dan akhirnya dia jadi kere lagi gitu, nggak bisa apa yang dia mau banggakan gitu, karena dulu mungkin pasangannya kaya gitu kan, jadi sombong, songong gitu. Pas suaminya meninggal, ini contoh ya, ya sudah, hidupnya sudah tidak ada popularitas lagi karena kesombongan dia dulu ya. Tuhan ambil lagi, karena kan semua titipan. Ataupun harta benda, bicara harta benda ini yang tadi saya bilang, mungkin dia punya, ada lelang ya, dia kalung emas ataupun apapun ya, rumah, bahkan mungkin juga mobil ya, ataupun tanah, diagunkan ya, tapi nggak bisa bayar cicilan, akhirnya ditarik, dilelang, Tuhan ambil. Atau kalau dibilang ya Tuhan memindahkan ke orang yang lebih pantas menerima itu. Nah, jadi ada beberapa yang kekurangan duit, akhirnya menjual properti, menjual kendaraan, ataupun bahkan tidak bisa membayar angsuran, sehingga harus dilelang. Dan ada yang mungkin terlalu membangga-banggakan, seolah-olah ini duniaku, ini hidupku, saya begini, saya begitu ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya suami, atau mungkin ada juga orang tua ya, yang akhirnya meninggal ya, karena dia cuma ditopang, akhirnya dia juga ikut jatuh ya. Dan di sini ada juga perusahaan yang hancur, ataupun kalau dibilang ya mungkin dulu dia serakah dengan jabatan, saya nih ini gitu ya. Akhirnya mungkin dia, dalam artian kalau perusahaan berarti kolaps ya, akhirnya dia nggak bisa dihormati lagi seperti dulu kan, gila hormat. Ataupun kalau dibilang dia pejabat, mungkin sekarang sudah pensiun ya, sehingga orang ya anggap dia biasa-biasa aja gitu, karena terlalu sombong ya dengan jabatan. Akhirnya ya Tuhan copot atau pensiun, dan akhirnya orang sudah biasa-biasa aja sama dia, tidak terlalu membangga-banggakan dia atau memuja-muja dia lagi, sehingga dia depresi. Ada beberapa yang depresi ya, sehingga saya nih begini ya, cuman hanya sekedar cerita doang.
Seperti gitu ya. Jadi semuanya ya tidak abadi. Jadi jangan kita lupa diri, ingat semua yang ada pada kita itu hanya titipan, jangan sampai kita terlalu merendahkan orang lain. Karena dunia ini berputar, mungkin hari ini kita di bawah, suatu saat yakin kita pasti di atas. Dan pada saat kita di atas, jangan kaget, jangan sombong, jangan merendahkan, ya. Tetap menjadi pribadi yang baik dan menjadi juga pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dengan dirimu. Dan kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial orang-orang yang terkoneksi denganmu, yang mana mendapatkan karma ini ya, dari inisial dan zodiak. Saya mulai dari inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf O, ada huruf N, ada huruf L, H, A, R, X, F, Q, I, N, maaf agak berisik ya, J, G, T, K, C, W, D, P, dan Y. Jadi untuk koneksi inisial di sini, kamu terkoneksi dengan huruf E, O, N, L, H, A, R, X, F, Q, I, N, J, G, T, K, C, W, D, P, dan Y ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiak. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada bintang Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus. Wow, Taurusnya apa ya? Wah, ini karma nih. Ya, kondisinya energinya tinggi Taurus ya. Sagittarius, Leo, Virgo, ada bintang Aquarius, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Sagittarius, Leo, Virgo, Aquarius, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, dipenuhi kelimpahan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.